Kita mau tahu ini statement Pak Prabowo yang menyatakan memberikan kesempatan yang muda-muda, tapi kemudian dibantah oleh sekjennya. Katanya, oh kita tetap Gerindra, tetap Prabowo. Ada soal Islamophobia yang dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang, dan itu sekarang kita akan lakukan perlawanan, dan kebetulan pada saat yang sama ada resolusi PBB dan lain sebagainya. Kita akan kobarkan tentang gerakan anti Islamophobia. Ya, zaman Pak Harto dulu itu lawan Pak Harto berat. Tapi akhirnya kan berhasil. Nah, mudah-mudahan dari Solo kita balik lagi ke Solo. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita mau laksanakan ini bisa berjalan dengan aman. Ya, para pemirsa, ini sore ini luar biasa, kita kedatangan tamu, Wakil Ketua Umum Gerindra. Tapi yang luar biasa, pakai peci, dan sekarang Ketua Umum Sekretaris Jenderal Syarikat Islam. Sekjen Syarikat Islam. Ormas Islam yang sangat berpengaruh dan tua ya usianya. Tadi baru ikut di acara Pak Mudik 25 tahun Mega Bintang. Nah yang menarik itu kita mau tahu ini statement Pak Prabowo yang menyatakan memberikan kesempatan yang muda-muda. Tapi kemudian dibantah oleh sekjennya. Katanya, oh kita tetap Gerindra, tetap Prabowo. Untuk itu kita langsung dengar dari Bung Ferry Juliantono. Silakan. Pak Lius, sebelum saya jawab langsung pertanyaannya Pak Lius tadi, saya ingin mencuplik intisari dari pertemuan di tempatnya Pak Mudrik tadi yang kita bahas. Tadi disampaikan oleh Ketua DPD RI bahwa salah satu masalah mengenai pemilihan presiden adalah syarat presidensial threshold yang 20% itu tidak ada sangkutannya di konstitusi, dan oleh karena itu wajib kita semua untuk menggugat. Dan bahkan tadi ada pernyataan cukup keras dari pimpinan lembaga tinggi seperti Ketua DPD bahwa kalau nanti pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tetap menggunakan presidensial threshold 20%, Ketua DPD tidak bisa menghalangi sekiranya rakyat, masyarakat, umat akan kemudian menganggap bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sebaiknya dibubarkan saja. Nah, apalagi sekarang ada sangkutan saudara, Ketua Mahkamah Konstitusinya ipar. Jadi akan menambah keyakinan rakyat bahwa terjadi konflik of interest sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan eksekutif, dalam hal ini Presiden. Dan menurut saya itu yang harus dijadikan referensi oleh kita semua. Saya sendiri atas nama pribadi, Ferry Juliantono, mengajukan yang untuk pertama kalinya ke Mahkamah Konstitusi kemarin sebagai pribadi, dan saya menyampaikan bahwa saya juga sudah bertemu dengan Pak Prabowo mengenai soal itu, bahwa saya kenapa memutuskan untuk berani menggugat Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold itu. Pertama karena Partai Gerindra pernah secara resmi menolak 20% presidensial threshold. Bahkan fraksi Partai Gerindra pernah melakukan walkout. Kemudian Pak Prabowo Subianto sendiri dalam beberapa kegiatan pada 2019 pernah menyampaikan di hadapan publik bahwa beliau sendiri juga tidak setuju dengan presidensial threshold 20%. Jadi atas nama pribadi saya mengajukan gugatan itu, dan kemudian diikuti oleh beberapa tokoh-tokoh dan juga termasuk anggota-anggota DPD RI dan Pak Lius juga. Dan harapan kita kan kenapa kita berani mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah karena kita ingin supaya syarat pencalonan dalam Pilpres itu 0% dan memungkinkan semua putra-putri terbaik Indonesia itu bisa maju melalui partai politik. Dan oleh karena itu kita tunggu sekarang
Karena gugatan saya dengan beberapa teman-teman termasuk Pak Lius kemarin ditolak dengan komposisi 4 hakim Mahkamah Konstitusi mendukung kita, tetapi 5 menolak. Nah, sekarang dalam proses yang sedang diajukan oleh partai politik, saya dengar Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional sedang mengajukan gugatan, dan tadi disampaikan oleh Pak Lanyala, DPD secara institusional mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tunggu beberapa waktu ke depan, dan rakyat juga jangan dianggap nggak ngerti. Betul. Rakyat sekarang sudah melek, sudah sadar, dan rakyat juga menunggu keputusan lembaga tinggi yang diketuai oleh iparnya presiden ini akan mengambil keputusan apa, gitu. Dan ya kita serahkan, kita hormati prosesnya, tapi itu dasarnya. Nah, ke soal Partai Gerindra, kalau calon dari Partai Gerindra, apakah Pak Prabowo Subianto? Kalau ditanya keluarga besar Partai Gerindra, tentu mencalonkan ketua umumnya Pak Prabowo Subianto dengan hasil survei di lembaga-lembaga survei yang sekarang, di mana lembaga survei masih menempatkan Pak Prabowo Subianto di hasil yang cukup tinggi. Betul. Itu punya alasan untuk tetap mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden. Beda kalau ketua umum partainya hasil surveinya jeblok, masih tetap dicalonkan, itu nggak realistis. Tetapi kalau keluarga besar Partai Gerindra dengan hasil survei yang masih sedemikian tinggi Pak Prabowo, tentu berharap Pak Prabowo kembali mencalonkan. Tapi pertanyaannya kan sampai dengan hari ini Pak Prabowo Subianto sendiri belum memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Nah, kalau kemarin dalam kesempatan pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa belum tentu saya. Itu kan sebenarnya memang membuka tafsiran dari masyarakat yang menganggap bisa jadi terdapat kemungkinan Pak Prabowo kemudian tidak mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan, dan kemudian memilih untuk mencalonkan orang lain, menjadi satu yang sangat wajar. Saya juga berpendapat kalau masih dengan pilpres dengan syarat di 20% ini, buat saya tidak akan ada harapan melalui pemilu yang formalistik dan kemudian dibatasi hanya beberapa pasang, dan 20% presidensial threshold itu akan menguntungkan oligarki, kekuatan kelompok orang yang punya uang dan punya pengaruh politik sekarang untuk membatasi pasangan calonnya, dan mungkin mereka juga sebenarnya sudah punya rencana siapa yang akan dimenangkan. Sisanya kan hanya penggembira, formalistik aja. Ada lembaga survei, ada penyelenggara pemilu, ada pengawas pemilu, ada segala macam. Itu kan sebenarnya menjadi sangat kurang berarti dibandingkan dengan kepentingan yang sebenarnya diharapkan oleh yang punya uang dan sekarang mau campur tangan ke politik itu untuk mencalonkan siapa yang akan jadi calon presidennya. Kenapa itu menjadi penting buat oligarki? Karena oligarki akan mencari calon presiden yang akan menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan agenda-agenda yang dimiliki oleh oligarki. Sekarang pertanyaan contoh, Pak Jokowi waktu nyalon kemarin, kan yang diomongin nawacita yang dihadapkan pada publik loh. Iya. Tapi waktu sudah terpilih, yang dijalanin kan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek ibu kota, pemindahan ibu kota, nggak pernah dibicarain waktu kampanye. Artinya sebenarnya rakyat ini hanya dimanipulasi, dimanfaatkan pada saat pencalonannya. Tapi ketika sudah jadi, ternyata kekuasaan presiden dalam hal ini menjalankan agenda-agenda yang sudah diagendakan oleh oligarki atau orang yang punya modal dan punya kepentingan. Jadi bagi saya, tadi saya sebenarnya bicara juga sebagai dalam kapasitas sebagai Sekjen Sarekat Islam, menyatakan bahwa ini ada soal ketidakadilan. Ada soal ketidakadilan dan sudah terlalu banyak orang yang protes
sudah terlalu banyak orang yang mengungkapkan fakta-fakta, bahkan sudah terlalu banyak juga orang yang sudah melaporkan ke instansi-instansi yang kompeten, kepolisian, kejaksaan dalam berbagai kasus segala macam, termasuk soal KKN yang menyangkut soal keluarga, kemudian soal PCR dan soal-soal yang lainnya. Tetapi kan kita tahu bahwa itu tidak digubris, dan oleh karena itu tadi saya beranggapan bahwa yang berhimpun tadi adalah orang-orang yang memiliki hasrat dan kegelisahan yang sama, dan tentu kita akan tawarkan, akan kita sampaikan kepada rakyat bahwa ini ada blok kepemimpinan yang bisa menjadi alternatif, menjadi kekuatan perubahan yang lain, yang kemudian bisa memberikan satu harapan kepada masyarakat bahwa situasinya ada titik terangnya lah. Gitu. Nah, saya sebagai pimpinan organisasi Islam, Syarikat Islam dalam hal ini juga mengalami, tadi saya sampaikan di dalam forum, ada soal Islamophobia yang dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang, dan itu sekarang kita akan lakukan perlawanan, dan kebetulan pada saat yang sama ada resolusi PBB dan lain sebagainya. Kita akan kobarkan tentang gerakan anti Islamophobia, dan kemudian Syarikat Islam dibentuk Des anti Islamophobia, di mana saya sekarang juga ikut menjadi ketua Des anti Islamophobia itu. Kita mencoba untuk menempatkan kembali atau mendudukkan kembali persoalan yang sebenarnya dalam konteks Islamophobia ini. Jadi kemarin saya juga sudah menyampaikan dalam waktu dekat ini kita akan berkirim surat kepada Presiden untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Kemudian kita juga minta Presiden juga membebaskan Munarman dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Kenapa? Karena memang tidak ada alasan yang cukup kuat untuk pidanakan Habib Rizik, apalagi memenjarakan. Orang bikin perayaan resepsi pernikahan kok di itu. Udah dihukum, udah dilaksanakan. Iya, dan kita akan melakukan eksaminasi publik, semacam gelar perkara untuk menjelaskan hasilnya itu, untuk kita serahkan kepada Presiden bahwa sekarang Presiden dengan kekuasaan yang melekatnya sebenarnya bisa mengambil satu sikap untuk membebaskan Habib Rizik, Munarman, dan aktivis-aktivis Islam yang lainnya. Yang kedua ya tentu adalah soal unlawful killing, peristiwa kilometer 50 yang sebenarnya di negara kita sendiri itu tidak pernah terungkap secara jelas, tapi sekarang di Komisi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat itu sekarang sudah diungkap, dan mungkin tidak akan lama lagi akan ada proses investigasi. Tapi ini tidak menjadi ranahnya Des anti Islamophobia yang kita buat, tapi kita sekarang sedang menggalang satu kesadaran publik, terutama di kalangan umat Islam, bahwa gerakan anti Islamophobia ini itu akan menjadi gerakan nasional dan akan menuntut kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hasil resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang combating Islamophobia atau memerangi Islamophobia gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu kekuatan dari unsur civil society yang juga mengalami ketidakadilan. Bisa jadi nanti juga gerakan buruh, pekerja, mereka juga menuntut satu sikap kepada penguasa bahwa terdapat ketidakadilan yang menimpa buruh pekerja. Soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu kita juga mendengar bahwa mereka akan merespon karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi nih, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang inkonstitusional, tapi lagi-lagi pemerintah nekat. Karena apa nekatnya itu? Karena memang didikte oleh oligarki atau kelompok pemilik modal. Dan oleh karena itu memang saya rasa juga mahasiswa kemarin melakukan demonstrasi, mereka mengungkapkan soal KKN,
dan lain sebagainya, itu bisa jadi nanti akan bertemu. Kegelisahan-kegelisahan ini menjadi satu kekuatan yang tadi dinamai oleh Pak Mudrik, P3, Partai People Power. Itu akan menjadi kekuatan rakyat. Nah, kekuatan rakyat ini akan mencari jalannya sendiri. Karena kalau berharap terhadap perubahan yang akan terjadi dengan mekanisme politik formal melalui pemilu di 2024 bagi rakyat itu sudah tidak akan menghasilkan apa-apa, kekuatan rakyat atau people power ini akan mencari jalannya sendiri yang tentu akan konstitusional, karena apapun perubahan yang dilakukan oleh rakyat pasti itu akan menjadi konstitusi itu sendiri gitu. Dan harapan saya sendiri sebenarnya lebih baik kita konsentrasi memikirkan tentang perubahan yang diharapkan bisa menghasilkan perubahan yang mendasar daripada kita berharap 2024 yang kita sangat yakin tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Lebih baik energi kita, pikiran kita, jiwa kita, apa yang kita punya itu kita kerahkan untuk 2022 ini. Kapanpun. Nah, mantap. Gitu. Saya kira itu ungkapan Pak Prof. Azumardi Azra juga. Reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2 secara damai. Iya. Itu menarik itu. Ya menurut saya bisa. Kira kalau Pak Jokowi ada kebesaran jiwa, itu beliau bisa dorong ke sana juga kan cakep. Ya bisa, asal dia berani bisa bertindak otonom, melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi dari oligarki itu. Cuma saya nggak yakin. Kenapa? Karena memang sudah terlalu dalam ya. Terlalu terjebak, kalau terlalu tersandera dan ruwet gitu. Jadi kita lihat contoh kasus-kasus yang paling dekat tadi yang sudah disampaikan tadi soal minyak goreng, soal apa namanya batu bara, soal apa segala macam, memperlihatkan ternyata terdapat hubungan antara presiden dengan apa kepentingan pedagang atau oligarki itu. Kita hormat terhadap dunia usaha. Kalau pengusaha mereka bangun industri, apa kemudian mendatangkan atau bisa menerima lapangan pekerjaan, kita hormat. Tapi kalau ada orang yang kemudian secara enteng memanipulasi keuntungan, mengambil keuntungan dari apa pasar modal dengan tanpa keringetan dan lain sebagainya, kemudian menggunakan hasilnya tidak untuk kepentingan masyarakat kita, padahal pada saat sekarang masyarakat kita harga-harga barang sedang tinggi, harga semua komoditas tinggi, listrik naik, BBM naik, kemudian apa susah. Nah, di saat yang sama kalau pinjam istilah Mas Rocky Gerung, apa kurvanya ini antara kekayaan orang, segelintir orang dengan kemiskinannya sama-sama meningkat. Kan ironis. Jadi padahal kita negara yang seperti ini. Jadi udah menurut saya Pak Lius lebih baik kalau buat kita sekarang kita yang sadar ini menyediakan diri kepada rakyat bahwa kita insya Allah bisa membentuk satu kekuatan perubahan dan kemudian meminta keikhlasan, kesadaran masyarakat untuk bergabung bersama-sama kita untuk melakukan perubahan. Karena kita yakinlah perubahan yang akan kita tawarkan pasti akan jauh lebih baik dan bisa menyelesaikan masalah masyarakat itu semua dibanding kalau kemudian perubahannya itu kita serahkan melalui mekanisme politik formal di 2024 yang pasti hasilnya ya seperti sekarang itu Pak Lius. Pak Lius kalau masih percaya 2024, saya nggak percaya. Kirain saya ikut Rocky Gerung. Kalau sampai 2024 itu oligarki makin kuat, cengkramannya, kerakusannya makin gila, lebih baik kita LBP, Liga Boykot Pemilu. Itu saya pasti ikut. Ya. Dan kekuatan modal, oligarki ini kan kekuatannya modal, hanya bisa dilawan oleh kekuatan rakyat atau kekuatan massa. Dan saya bisa membayangkan untuk mengajak Pak Lius dan Massa Ganda, kita bisa bayangkan kalau buruh pekerja turun ke jalan karena menuntut apa undang-undang cipta kerja umat Islam, kemudian menuntut tentang perlunya ada undang-undang anti Islamfobia, kemudian mahasiswa turun ke jalan karena
meminta pemberantasan dan pengungkapan kasus-kasus KKN, kemudian civil society, LSM-LSM yang lain-lainnya juga berhimpun di dalam satu lokus yang sama, media jalanan yang sama, menurut saya ya Lebih cepat terapinya ya negeri ini. sejarah yang nanti akan menentukan siapa yang menang gitu Pak. Ya, setuju, setuju. Dan satu aja catatan, jangan dipikir pengusaha ini semua rakus. Iya, Dia bukan problem negeri. Problemnya ini pejabat penguasa ini. Kalau pedagang itu ikut aja kata penguasa. iya, iya. Pokoknya masih cuan, jalan. Tapi kalau yang oligarki, yang rakus, Iya. ini dia udah pikirannya udah macam-macam. Dia mau kuasain, dia mau macam-macam. Tapi kalau secara umum, para pedagang ini, aduh dia juga prihatin. Iya. Ngomong dia takut. Iya, Tapi dia bilang, Lius kita mah ikut pemerintah yang sah aja. iya. Makanya saya pikir ini timingnya, saatnya berkumpulnya teman-teman di Solo ini dalam rangka memperingati 25 tahun Mega Bintang. Karena saya bisa bayangin ya, zaman Pak Harto dulu, itu lawan Pak Harto berat, tapi akhirnya kan berhasil. Nah, mudah-mudahan dari Solo kita balik lagi ke Solo. Iya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita mau laksanakan ini bisa berjalan dengan aman. Pak Jokowi, Bapak masih jadi presiden. Ingat-ingat, ini semua pesannya itu catat Pak, renungin Pak. Jangan abaikan, supaya kemudian hari nggak nyesel. Saya yakin Bapak paham betul, karena penasehat spiritual Bapak juga bisa membaca tanda-tanda zaman. Terima kasih para pemirsa, doakan. Sama-sama. Terima kasih Pak Lius, luar biasa Pak Lius. Kita bawa spiritual dikit lah ya.